Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala nabiyina al-karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Kaum muslimin, ikhwani hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, tak bosan-bosannya untuk selalu memberikan pujian kepada Allah Rabbul Alamin yang masih melimpahkan, mencurahkan karunia-Nya, kenikmatannya yang sangat berlimpah. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan taufiknya kepada kita untuk melanjutkan kehidupan dengan aktivitas yang bernilai ibadah, berjamaah mengerjakan salat fardu masih menjadi menu harian yang Allah izinkan kita untuk melaluinya. Setelah sebulan penuh Allah berikan taufik kepada kita di dalam beramal dan beribadah. Musim yang sangat mulia, bulan Ramadan adalah tamu yang sangat agung, tamu yang sangat mulia, tamu yang sangat dinantikan, yang sangat dirindukan kedatangannya, tamu yang sangat spesial, karena tamu ini adalah tamu yang pernah mendatangi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi kehidupan para sahabat Rasulullah, generasi terbaik umat ini, dan tamu ini juga Allah izinkan berjumpa dengan kita. Dan semoga kepergian bulan Ramadan meninggalkan kehidupan kita bukan menjadi perpisahan yang tak lagi berjumpa di kehidupan yang berikutnya, akan tetapi perpisahan ini adalah perpisahan yang akan kembali bertemu dengannya di kehidupan yang akan datang. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah, sebulan yang lalu tamu ini telah membersamai kita, atau sebulan penuh kita bersama dengan bulan Ramadan. Kini ia telah pergi, telah datang masanya kita berpisah dengan bulan yang mulia itu, dan tidak ada kepastian kita bisa kembali berjumpa dengannya di tahun yang akan datang. Akan tetapi kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali bisa berjumpa dengannya di pertemuan yang akan datang. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kenangan manis bagi mereka orang-orang yang beriman, karena bulan Ramadan menyimpan kenangan yang begitu indah, sehingga bulan Ramadan akan selalu dirindukan oleh mereka orang-orang yang beriman. Karena bulan Ramadan penuh dengan keceriaan dan kegembiraan, sebagaimana yang dikhabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang akan mendapatkan dua kebahagiaan. Lisaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika dia berbuka puasa, kemudian kebahagiaan yang kelak dia berjumpa dengan Allah di hari kiamat. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan yang akan dimiliki oleh mereka. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika berbuka puasa,
kemudian kebahagiaan ketika berhadapan dengan Rabbul Alamin dengan membawa pahala puasa, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan itu kelak di hari akhirat. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita, namun tentunya bukan berarti kita melupakan bulan Ramadan yang telah berlalu. Justru kepergiannya akan terus membekas dalam hati seorang yang beriman. Bahkan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan bahwa dahulu para salaf apabila mereka telah berpisah dengan Ramadan, mereka masih berdoa dan berharap kepada Allah 6 bulan berikutnya agar amal mereka diterima. Nah, ini menunjukkan kualitas yang begitu dalam bagaimana para salaf terdahulu mereka mengikat kepergian Ramadan dengan doa. 6 bulan setelah kepergian Ramadan mereka masih berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar amal mereka diterima, karena memang tidak ada kepastian amal kita diterima, ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha ketika membaca surat Al-Mu'minun di ayat yang ke-60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ketika ibunda Aisyah membaca surat Al-Mu'minun di ayat yang ke-60, ya, muncul satu pertanyaan dalam dirinya. Ayat ini bercerita tentang siapa orang-orang yang dikatakan hati mereka adalah hati yang penuh dengan kecemasan setelah mereka melakukan satu amal perbuatan. Lantas pertanyaan itu membuat harus ada yang ditanyakan kepada Nabi SAW. Maka ibunda Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, menanyakan perihal ayat yang dibaca oleh beliau, ya, karena generasi salaf, para sahabat, mereka apabila membaca Al-Quran mereka betul-betul memahami maknanya, menghadirkan kandungannya, sehingga apabila ada yang belum mereka fahami mereka langsung bertanya. Maka ketika ibunda Aisyah melewati ayat ini dan belum sampai kepada titik pemahaman karena masih ada keraguan tentang hakikat ayat tersebut, apakah ayat ini bercerita tentang mereka orang-orang yang bermaksiat ataukah orang-orang yang melakukan ketaatan? Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamr. Apakah ayat ini bercerita tentang mereka orang-orang yang minum minuman keras, minum khamr? Apakah ayat ini bercerita tentang mereka yang mencuri, ahumul ladzina yasriqun, ahumul ladzina yaznun? Apakah ayat ini bercerita tentang mereka orang-orang yang berzina? Hati mereka disebut oleh Allah cemas, penuh dengan kecemasan, ya, karena mereka khawatir akan dihukum oleh Allah atas perbuatan mereka. Maka Nabi SAW meluruskan pemahaman Aisyah radhiyallahu anha dan Nabi mengatakan, la ya ibnat as-Siddiq, tidak wahai putri Abu Bakar as-Siddiq. Ayat ini bercerita tentang mereka orang-orang yang berpuasa. Humul ladzina yasumun, humul ladzina yusallun, humul ladzina yatasaddaqun. Ayat ini justru bercerita tentang orang-orang yang berpuasa. Ayat ini justru bercerita tentang mereka orang-orang yang mengerjakan salat. Ayat ini justru bercerita tentang orang-orang yang bersedekah. Tetapi mengapa mereka dikhabarkan oleh Allah hati mereka penuh dengan kecemasan? Hati mereka penuh dengan kekhawatiran, wa qulubuhum wajilah. Ya, kata Nabi SAW, karena mereka khawatir, mereka cemas, amal mereka sia-sia, tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Yakhafuna an la yutaqabbalallahu min a'malihim. Karena mereka khawatir, mereka cemas, di balik usaha mereka tak diterima. Di balik ibadah mereka, di balik jerit payah mereka, keseriusan mereka, kesungguhan mereka, tetapi
amal mereka tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat mereka cemas. Rahibati fillah yang dimuliakan Allah. Ya. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah menyebutkan ulaika yusari'una fil khairat. Ulaika humul ladzina yusari'una fil khairat. Mereka lah orang-orang yang selalu berlomba-lomba berpacu dalam kebaikan. Maka kaum salaf mereka apabila telah menyelesaikan bulan Ramadan, berlalu bulan yang mulia dalam kehidupan mereka, ya, maka masih tersisa satu kecemasan yang hadir dalam kehidupan mereka. Kecemasan di mana mereka khawatir amal mereka tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, disebutkan bahwa kecemasan mereka membuat mereka selalu berdoa selama 6 bulan dengan berakhir Ramadan mereka masih meminta agar amal mereka diterima. Maka pertanyaannya, apakah kita masih terikat dengan Ramadan di hari ini? Masih adakah satu doa yang kita panjatkan kepada Allah agar Ramadan diterima? Ya, masih adakah satu doa yang kita panjatkan kepada Allah agar puasa kita diterima, salat malam kita diterima? Ya, sedangkan mereka dahulu para salaf 6 bulan mengikat kepergian Ramadan dengan doa masih menjadi rutinitas mereka. Yang ini menunjukkan betapa berkualitasnya ibadah mereka, betapa khawatirnya mereka, takutnya mereka kepada Allah Azza wa Jal. Ya, amal mereka sia-sia. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini kita akan membawakan satu pembahasan dengan judul berusaha istiqamah. Pembahasan kita di malam hari yang berbahagia ini saya bawakan dengan judul berusaha istiqamah. Ikhwani fid din yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat menjanjikan bagi seseorang di dalam istiqamah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat menjanjikan bagi seorang hamba di dalam istiqamah. Oleh karenanya kita dapati bagaimana mereka di dalam bulan Ramadan mereka berpuasa. Ya, yang sebelumnya mungkin mereka tak pernah berpuasa, dengan datangnya Ramadan mereka berpuasa. Datangnya bulan Ramadan membuat mereka mengerjakan salat malam yang mungkin sebelumnya mereka tak mengerjakan salat malam. Bulan Ramadan kedatangannya membuat mereka berpacu dalam membaca Al-Quran dan mengkhatamkannya, menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan istiqamah, ya, bulan yang membuat seseorang menunjukkan keistiqamahan diri sebagai hamba Allah Azza wa Jal. Namun pertanyaannya adalah, apakah keistiqamahan yang kita lalui bersama di dalam bulan Ramadan masih menjadi satu hal yang berkelanjutan dengan berakhirnya bulan Ramadan? Ahibati fillah, istiqamah adalah perkara yang sangat berat, bukanlah perkara yang gampang. Ya, oleh karenanya Nabi SAW mengibaratkan orang yang berpegang teguh dengan agama Allah, istiqamah menjalankan syariat dan agama ini, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, diumpamakan oleh Nabi SAW bagikan orang yang memegang bara api. Al-mutamassiku bid-din kal-qabid 'alal jamrah. Orang yang berpegang teguh dengan agama ini seperti orang yang memegang bara api. Berat, panas, tidaklah mudah. Ya, itulah gambaran orang yang istiqamah, berpegang teguh dengan agama ini. Seperti orang yang memegang bara api. Karena beratnya istiqamah, di antara sebabnya kata para ulama, karena di dalam hati manusia ada kecondongan untuk bermaksiat. Mengapa istiqamah itu berat? Mengapa istiqamah itu bukan perkara yang ringan dan mudah? Karena di dalam hati manusia ada kecondongan, kemauan untuk berbuat maksiat.
Oleh karenanya Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, Allah memberikan ilham ya kepada jiwa manusia, ada kecondongannya untuk berbuat kejahatan, fujuraha wa taqwaha. Ada kecondongan juga untuk berbuat ketakwaan. Di dalam diri kita ada keinginan untuk berbuat baik dan ada juga keinginan untuk berbuat yang jahat. Semua kita. Bahkan itulah fitrah manusia. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, kutiba libni Adam nasibuhu minaz zina. Telah ditetapkan bagi setiap anak Adam ada jatahnya berzina. Ya, kutiba libni Adam, telah ditetapkan, telah tercatat bagi setiap anak Adam ada jatah mereka pernah berbuat zina. Nasibuhu minaz zina. Fal'inan zinahuma an-nazar. Adapun kedua mata maka zinanya adalah melihat kepada yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ada jatah-jatahnya. Mereka pernah melihat yang dilarang Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ini berat. Ya. Kemudian kedua tangan zinanya al-batsh, wal yadan zinahum al-batshu, wal rijlan zinahum al-khuta, wal farju yusaddiquhu wa yukadzibuhu. Kata Nabi SAW, kedua tangan zinanya adalah memegang, ya, memukul, ya, mengambil, ya, dan kedua kaki zinanya melangkah ke tempat yang tak disukai oleh Allah dan kemaluan yang mendustakan atau yang membenarkan. Subhanallah. Sehingga setiap anak Adam ada jatah mereka untuk berbuat zina. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kecondongan untuk berbuat maksiat inilah yang membuat bahwa istiqamah itu menjadi perkara yang berat. Ya. Apalagi dengan berakhirnya bulan Ramadan, istiqamah semakin berat. Mengapa? Karena syaitan kembali dilepaskan dari ikatannya. Ya. Bukankah datangnya bulan Ramadan pintu surga dibuka oleh Allah, pintu neraka ditutup dan syaitan diikat. Mafhumnya, kata para ulama, mafhumnya yang difahami dari hadis ini, berakhirnya Ramadan kembali seperti semula. Syaitan kembali lepas dari ikatannya. Syaitan kembali bergerilya. Syaitan kembali berjuang mati-matian untuk kembali menggelincirkan kita dalam perangkapnya. Bagaimana kita menjadi korbannya, bagaimana kita menjadi mangsanya. Nah, dia kembali dilepas dari ikatannya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga istiqamah di luar bulan Ramadan jauh lebih berat dibandingkan istiqamah di dalam bulan Ramadan. Oleh karenanya di antara dalil yang menunjukkan bahwa istiqamah itu berat adalah sabda Nabi SAW yang mulia alaihi salatu wassalam. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dihasankan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi bersabda, "Istaqimu walan tuhsu." Berjuanglah kalian untuk istiqamah, berusahalah kalian untuk istiqamah dan kalian tidak akan mencapai kesempurnaannya. Kalian tidak akan bisa mencapai kesempurnaan istiqamah, tapi berusahalah, berjuanglah, ya, untuk istiqamah. Dan ini hadis yang sangat jelas dan tegas bagaimana Nabi mengatakan bahwa istiqamah tidak akan mungkin bisa sempurna seseorang untuk meraihnya. Nabi menggunakan kata lan yang bermakna selama-lamanya kalian tak akan mungkin bisa sempurna meraih istiqamah itu. Tetapi berjuanglah, saddidu wa qaribu.
berjuanglah untuk mendekati kesempurnaan itu. Berusahalah untuk meraih istiqamah itu. Walau tidak akan pernah sampai kepada titik kesempurnaan. Walan tuhsu, kata Nabi SAW. Dan tak akan sampai kalian meraih kesempurnaan dalam istiqamah itu. Akan ada rintangan selalu yang membuat kita tak bisa sampai kepada titik kesempurnaan dalam istiqamah. Nah, tetapi apakah Nabi SAW lantas membiarkan mereka? Tidak. Nabi SAW mengatakan wa'lamu anna khaira a'malikumus salah, dan ketahuilah sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Para ulama mengatakan bahwa salat harus menjadi ibadah yang tak boleh ditinggalkan bagaimanapun kondisinya. Apapun keadaannya, salat jangan ditinggalkan. Salat tiang agama. Ya, sebobrok apapun kita jatuh dalam berbuat maksiat, seburuk apapun, sejauh apapun kita tergelincir dalam maksiat, apapun jenis maksiat itu, jangan pernah tinggalkan salat. Jangan pernah tinggalkan salat. Salat tiang agama. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa salat tanha 'anil fahsya wal munkar. Dapat mencegah seorang dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Ya. Cukuplah dengan salat itu terhenti kita berbuat maksiat. Cukuplah dengan salat itu seseorang terhenti dari berbuat maksiat. Boleh jadi seseorang bergelut dalam dunia maksiat, tetapi ketika datang panggilan salat dia bersegera mengerjakan salat. Bukankah dengan salat itu akhirnya berhenti dari dia berbuat maksiat? Oleh karena Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, as-salawatul khams wa Ramadan ila Ramadan wal jum'ah ila al-jum'ah wal umrah ila al-umrah mukaffiratun lima bainahunna ma lam tughshal kabair. Salat yang 5 waktu, antara salat yang satu ke salat yang berikutnya, salat yang berikutnya ke salat yang selanjutnya, Ramadan satu ke Ramadan yang berikutnya, Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya, umrah yang satu ke umrah yang berikutnya, antara keduanya pelebur dosa. Malam tughshal kabair, selama dia belum melakukan dosa besar. Akan lebur dosa-dosa kecil dengan salat yang 5 waktu, dengan berjumpanya Ramadan satu ke Ramadan yang berikutnya. Akan lebur dosa-dosa dengan bertemunya Jumat satu ke Jumat yang berikutnya, umrah yang satu ke umrah yang berikutnya. Akan lebur dosa-dosa di antara keduanya selama dosa-dosa yang kita lakukan bukanlah dosa besar sifatnya. Malam tughshal kabair. Oleh karena ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, kalau kita memahami hakikat salat, maka kita akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bahwa ternyata dengan salat itu Allah Subhanahu wa taala meleburkan dosa-dosa kita. Dan dengan itulah kita berusaha istiqamah. Ya, oleh karenanya para ulama mengatakan standar minimal seseorang dikatakan istiqamah salat. Standar minimal seseorang dikatakan istiqamah, dia tidak meninggalkan apa? Salat. Walaupun dia mungkin masih berjudi, walaupun mungkin dia masih bermaksiat yang lain, mungkin dia masih berbohong, berdusta kepada yang lain, mungkin dia masih melakukan hal-hal yang tak disukai oleh Allah Azza, tetapi dia masih mengerjakan salat yang 5 waktu, dia sedang berusaha untuk istiqamah. Dan itulah standar minimal seseorang dikatakan istiqamah adalah ketika dia menjaga salat 5 waktu. Itulah mengapa Nabi mengatakan wa khairu a'malikumus shalah, dan sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Nabi mengatakan itu setelah Nabi mengatakan bahwa istiqamah tidak akan bisa sempurna seorang meraihnya. Istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khair a'malikumus salah. Nabi mengatakan sebaik-baik amalan kalian adalah salat, setelah Nabi mengatakan bahwa istiqamah tidak akan bisa seorang meraih dengan sempurna istiqamah itu. Menunjukkan bahwa seburuk apapun seorang jatuh dalam berbuat maksiat, jangan pernah tinggalkan salat. Tiang agama. Ya, dan berharaplah dengan salat itu dia semakin memperbaiki penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil yang menunjukkan bahwa istiqamah adalah perkara yang berat adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi mengatakan inna likulli amalin syirrah. Sesungguhnya setiap amalan ada masa-masa di mana dia bersemangat mengerjakannya. Sesungguhnya di setiap amalan perbuatan yang dikerjakan seseorang ada masanya dia bersemangat dan rajin mengerjakannya. Walikulli syirratin fatrah, dan di masa-masa ketika dia bersemangat mengerjakan satu amalan akan datang fase di mana dia malas dan futur. Ini hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa manusia itu selalu labil dan tidak pernah stabil dalam melakukan amal. Ya, ada kalanya semangat, ada kalanya turun semangat itu, ada kalanya rajin, ada kalanya malas. Ya, itulah fitrah manusia. Ya, likulli amalin syirrah. Setiap amalan yang dikerjakan manusia ada kalanya dia semangat mengerjakannya. Ya, terkadang dia di shaf pertama salat, terkadang di shaf yang kedua. Ya, terkadang dia semangat murajaah Al-Quran 5 juz per hari, ada kalanya satu hari tidak 5 juz. Ada kalanya 11 rakaat salat malamnya, ada kalanya 3 rakaat, ada kalanya bahkan tidak salat. Bukankah demikian? Likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Di dalam beramal, di setiap amalan ada masa-masa, fase-fase di mana dia bersemangat. Wa likulli syirratin fatrah. Dan dikala semangat di dalam beramal dia akan mendapati fase-fase di mana akan datang masa futur. Ya. Apa makna futur? Ad-dha'fu ba'dal quwwah. Datangnya masa lemah, rasa malas yang sebelumnya dia rajin kuat mengerjakan. Nah, datangnya sifat malas, datangnya masa lemah setelah sebelumnya dia kuat mengerjakannya. Itulah futur. Ya. Kemudian dikala itulah seseorang akan mendapatkan nilai penentunya. Ya, itulah masa-masa penentuan yang sesungguhnya. Masa yang menentukan. Masa-masa futur adalah masa-masa yang menentukan. Ya. Apakah dikala futur, dikala turun semangat beribadah, dia tetap terjaga atau dia akan terjatuh? Dia akan terbengkalai, dia akan tergelincir. Ya, Nabi mengatakan, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada." Barang siapa di masa-masa futurnya, ya, dia tetap berjalan di atas sunnahku, faqad ihtada, maka dia adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Wa man kanat ila ghairi dzalika faqad halak. Namun apabila di masa futur dia keluar dari sunnah Nabi SAW, maka dia telah binasa. Ya, ada orang ketika bersemangat beribadah, kemudian datang masa futur, dia pergi bukan ke masjid, pergi ke diskotik. Ketika yang seharusnya kebiasaannya ke masjid, dia pergi ke tempat-tempat yang berkumpul di sana orang-orang minum khamar. Nah, ya, yang sebelumnya dia berkumpul dengan orang-orang saleh, datang masa futur dia berkumpul dengan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat itulah masa-masa futur adalah masa-masa yang menentukan. Nabi mengatakan apabila dia keluar dari sunnahku di masa futur itu, maka dia telah binasa, faqad halak. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dikala datang masa futur, ya, tetaplah berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita mengurangi porsi ibadah itu tidak masalah. Tetapi tetap berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa mengerjakan 11 rakaat sebagaimana di bulan Ramadan, maka jangan tinggalkan salat malam walau dengan jumlah yang lebih sedikit.
3 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat. Yang penting tetap berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini harus dijaga. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabatnya Abdullah bin Amr bin As, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan. Kana yaqumul laili fataraka qiyamal lail." Nabi berpesan kepada sahabatnya Abdullah bin Amr bin As, "Wahai Abdullah, jangan engkau seperti fulan. La takun mithla fulan. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal." Dahulu dia mengerjakan salat malam, sekarang dia tinggalkan salat malam itu. Lihat Nabi SAW mengajak sahabat untuk istiqamah. Nabi SAW mengajak sahabatnya untuk istiqamah. Jangan kita menjadi seperti fulan. Dahulu dia mengerjakan salat malam, sekarang dia tinggalkan salat malam. Dan boleh jadi hari pertama kita memasuki bulan Syawal, itulah hari pertama kita meninggalkan salat malam. Ya. Besoknya Lebaran, itulah hari pertama kita meninggalkan salat malam. Boleh jadi. Subhanallah. Oleh karena ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa istiqamah berat, dan Nabi mengatakan istiqamah tidak akan sempurna seseorang meraihnya. Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah mengapa tuntutan untuk mempertahankan ketakwaan tidak berakhir di bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan benar bahwa dia adalah bulan yang diharapkan seorang meraih ketakwaan, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa dengan datangnya bulan Ramadan itu. Karena di bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, peluang-peluang amal terbuka lebar, sehingga berpacu yang sebelumnya mereka tak berpuasa, mereka berpuasa, yang sebelumnya mereka tak pernah mengkhatamkan Quran, mereka mengkhatamkan Quran, yang sebelumnya mereka tak terpanggil mengerjakan salat malam, mereka mengerjakan salat malam. Sehingga meraih ketakwaan di bulan Ramadan sangat besar peluangnya. Namun bukan berarti memperjuangkan dan mempertahankan ketakwaan itu berakhir dengan berakhirnya bulan Ramadan. Justru ketakwaan harus menjadi perjuangan kita seumur hidup. Oleh karenanya Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian telah berserah diri dan siap dipanggil Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan itu. Ya, maka ketakwaan adalah satu upaya yang harus selalu diupayakan seseorang sampai datangnya kematian itu. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara beratnya istiqamah yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, Nabi pernah mengatakan di hadapan sahabatnya, "Wailun lil arabi minasyarrin qad iqtarab, fitanan ka qita'il lailil mudlim." Celaka bagi bangsa Arab, karena Nabi SAW sedang berhadapan dengan mereka di kala itu. Celaka dengan mereka orang-orang Arab, minasyarrin qad iqtarab, dari keburukan yang semakin mendekat keberadaannya dengan mereka. Sebuah fitnah bagaikan potongan-potongan malam. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, di mana fitnah-fitnah yang datang menerpa mereka akan membuat seseorang di waktu paginya mukmin, di waktu sorenya dia telah kafir. Dan di waktu sorenya mereka beriman, di waktu paginya mereka kafir. Fitnah yang begitu besar. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yabi'u dinahum bi'aradi minad dunya qalil. Mereka menjual agama mereka dengan dunia yang kecil, yang hina. Ya. Jangan dengan berakhirnya Ramadan mereka kembali liar, ya, menerima suap. Dengan berakhirnya Ramadan mereka liar mengambil hak orang lain. Dengan berakhirnya Ramadan mereka kembali liar, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjaga lisan mereka. Nah, di bulan Ramadan mereka menjaga lisan mereka.
ya, tetapi dengan berakhirnya Ramadan ucapannya tidak lagi terkendali, ucapannya tidak lagi terkontrol. Nah, oleh karena dalam sebuah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, sebahagian mendhaifkannya, sebagian lagi menghasankannya. Di antara Syekh Albani rahimahullah menghasankan hadis tersebut, Nabi mengatakan tidak akan istiqamah seorang mukmin sampai istiqamah hatinya. Lan yastaqimul mu'min hatta yastaqim qalbuhu, wa lan yastaqim qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Hadis ini sebagian ulama mendhaifkannya, sebagian yang lain menghasankannya. Disebutkan oleh Nabi SAW tidak akan istiqamah seorang mukmin sampai istiqamah hatinya, dan tidak akan istiqamah hatinya sampai istiqamah lisan dan ucapannya. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ketika seseorang keluar dari bulan Ramadan, istiqamah menjaga lisan harus menjadi perkara yang dipertahankan. Jangan keluar dari Ramadan tetapi lisannya tetap sebagaimana kebiasaannya sebelum datangnya bulan Ramadan. Beberapa kiat yang bisa membuat seseorang mempertahankan istiqamah. Yang pertama, di antara kiat seseorang untuk tetap istiqamah adalah selalu bersyukur kepada Allah di atas ketaatan. Asyukru fi ta'atillah. Selalu bersyukur di atas atau di dalam perkara ketaatan yang Allah mudahkan baginya. Bagaimana korelasinya bersyukur menjadi usaha seseorang untuk istiqamah? Karena dengan bersyukur Allah memberikan jaminan nikmat akan ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur di atas nikmat, Allah akan tambahkan nikmat itu. Maka ketika seseorang bersyukur atas nikmat ibadah, maka Allah akan tambahkan kemudahan baginya dalam ibadah-ibadah tersebut. Oleh karenanya Syekh Mukhtar Al-Amin Asy-Shinqiti beliau menukilkan bahwa ada salah seorang ulama salaf yang mengatakan inni la'alamu ahadan yashkurullah ba'da salatihi hina ruju'ihi ila baitihi. Sungguh aku mengetahui ada seseorang yang apabila telah selesai dari mengerjakan salat dan pulang ke rumahnya, selama pulang ke rumahnya itulah dia bersyukur kepada Allah sampai dia di depan pintu rumahnya. Sungguh aku mengetahui seseorang yang apabila telah selesai dari mengerjakan salat, selama perjalanan pulang ke rumahnya dia bersyukur karena Allah telah memudahkan dia mengerjakan salat. Bersyukur di atas nikmat salat. Siapa di antara kita ketika keluar dari masjid, dia pulang ke rumahnya, dia bersyukur karena Allah telah mudahkan mengerjakan salat? Siapa di antara kita yang bersyukur ketika Allah telah memudahkan baginya mengkhatamkan Al-Quran? Siapa di antara kita yang bersyukur Allah mudahkan dia melewati 1 bulan lamanya berpuasa? Siapa di antara kita yang bersyukur Allah mudahkan kita bermajelis ilmu? Siapa di antara kita yang bersyukur karena Allah telah mudahkan kita mengerjakan salat maghrib berjamaah? Ya, maka bersyukur akan membuat seseorang ditambahkan nikmatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Apabila kita bersyukur atas nikmat salat, Allah akan mudahkan, Allah akan tambahkan nikmat salat di masa yang berikutnya. Apabila kita bersyukur atas nikmat membaca Al-Quran, maka Allah akan tambahkan nikmat membaca Al-Quran di kesempatan yang berikutnya. Ya, maka bersyukur termasuk di antara upaya dan usaha seseorang untuk
istiqamah. La in syakartum la azidannakum. Sudah masuk waktu Isya. Kita dengarkan panggilan azan terlebih dahulu. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Muhammad Rasul. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu Muhammad. Hayya 'ala shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'ala shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu akbar, Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Tahmid wa jalla barik ala Muhammad. Badi da'wati wa salatu wa Muhammad. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kiat yang kedua seseorang untuk bisa mempertahankan istiqamahnya setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah talabul aun min Allah, meminta pertolongan kepada Allah dengan berdoa. Meminta kepada Allah pertolongan dengan berdoa. Meminta istiqamah kepada Allah. Ya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam
meminta kepada Allah agar diberikan keteguhan di atas agama dan ketaatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan itu termasuk doa yang paling sering Nabi panjatkan. Ya. Ketika ditanyakan kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, apa doa yang paling sering Nabi panjatkan dikala Nabi bersamamu? Maka Ummu Salamah mengatakan radhiyallahu anha, yang paling sering aku dengar dari Nabi, beliau meminta, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau lah zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan, tetapkan hatiku di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Wa fi riwayah, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Nabi SAW meminta kepada Allah agar diberikan keteguhan, istiqamah di atas agama. Maka ketika ditanyakan, ya Rasulullah, mengapa engkau sangat sering berdoa dengan doa itu? Nabi mengatakan, karena hati manusia berada di antara dua jari jemari Allah. Ya, fa inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Karena hati manusia berada di antara dua jari jemari Allah, yang sangat berkehendak Allah membolak-balikkan hati manusia. Oleh karenanya Nabi SAW sering mengatakan, demi yang jiwaku berada di tangan Allah. Ya, demi yang jiwaku berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, karena hati manusia berada di antara dua jari jemari Allah, dan Allah Maha mampu membolak-balikkan hati manusia. Ya, yang tadinya bermaksiat, mudah bagi Allah membuatnya bertaubat, hijrah, meninggalkan keburukan. Ya, sebagaimana juga mudah bagi Allah membuat seseorang yang mendapatkan hidayah murtad, keluar dari agama Islam. Oleh karenanya di antara doa yang juga sangat penting untuk seorang mukmin membacanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan Engkau lencengkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah, petunjuk kepada kami. Allah telah berikan kita hidayah. Ya. Allah telah mudahkan kita untuk bermajlis ilmu. Ini pintu hidayah. Ya. Jangan Kau lencengkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Terkadang ilmu tidak membuat seseorang mendapatkan petunjuk. Ya, dia tahu kebenaran tetapi dia tinggalkan kebenaran itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, maka di antara upaya seseorang untuk meraih istiqamah adalah meminta istiqamah itu sendiri kepada Allah. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya untuk selalu dibaca di penghujung salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan pernah tinggalkan ini. Inilah wasiat Nabi kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, wahai Mu'adz, aku mencintaimu karena Allah, jangan kau tinggalkan doa ini di penghujung salatmu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allah, bantulah aku untuk selalu berzikir, mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan menjadi hambamu yang terbaik dalam beribadah kepadamu. Selalu baca doa ini. Kemudian yang ketiga, di antara kiat seseorang untuk istiqamah adalah murafaqatus salihin. Selalu berteman dengan orang saleh. Selalulah berteman dengan orang saleh. Ya. Karena berteman dengan orang saleh seperti orang yang sedang berdekatan dengan penjual parfum, dan ini hadis yang ma'ruf. Dan pepatah Arab mengatakan, as-sahibu sahib. Sahabat itu akan menarik kita kepada kebiasaannya. Itulah mengapa
kita harus memilih teman yang saleh. Karena teman yang saleh akan menarik kita kepada kesalehannya, kebaikan dan kebiasaannya. Namun ketika kita berteman dengan teman yang tidak baik, maka kita akan ditarik kepada kebiasaan buruknya. Oleh karenanya, ketika Nabi SAW menceritakan tentang seorang dari kalangan Bani Israel yang telah membunuh 100 jiwa, ya, dia mendapatkan arahan untuk meninggalkan tempat kediamannya dan mendatangi kumpulan orang-orang saleh, orang-orang yang melakukan kebaikan. Karena ketika seorang tinggal di tempat orang-orang yang melakukan tindak kejahatan, maka dikhawatirkan dia akan terwarnai dengan keburukan itu. Dia akan terpengaruh, terpancing, ya, dan mendapatkan keburukan-keburukan orang-orang di sekitarnya. Oleh karenanya berteman dengan teman yang saleh menjadi tuntutan seseorang yang ingin mendapatkan istiqamah. Nah, dan jangan ditinggalkan teman yang saleh ini. Ya. Teman yang saleh harus dipertahankan. Kemudian yang keempat di antara kiat untuk istiqamah ahibati fillah adalah selalulah mengingat kematian. Sering-seringlah mengingat kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsiru min dzikri hadzimal ladzat." Perbanyaklah kalian dari mengingat pemutus kelezatan. Sering-seringlah, banyak-banyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan. Kenapa? Karena mengingat kematian akan menjadi satu motivasi bagi seorang untuk mempersiapkan kehidupan akhiratnya. Ya, fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Nabi SAW ketika mengajak sahabatnya untuk sering-sering berziarah kubur, Nabi mengatakan fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena itu akan mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat. Ketika seorang mengingat kehidupan akhirat, maka dia akan mempersiapkan kehidupan akhirat itu. Orang yang mengingat kematian, dia tidak akan berambisi dengan dunia. Orang yang mengingat kematian, ya, dia tidak akan terlena dengan kehidupan dunia. Ya, dia akan mengetahui bahwa kematianlah tempat yang akan dia kunjungi. Dunia akan dia tinggalkan. Seorang yang mengingat kematian, maka kehidupannya akan terarah. Ya, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia tinggalkan. Ya, apa yang harus dia perjuangkan, apa yang harus dia tinggalkan. Ketika seseorang menyadari bahwa kematian akan dilalui oleh dia dan kematian akan semakin dekat, maka itu akan menjadi motivasi bagi dia untuk bersemangat di dalam beramal. Karena apabila kematian tiba, maka akan berakhirlah kesempatannya di dalam beramal saleh. Maka kematian membuat seseorang semakin menipis umurnya di kehidupan dunia ini. Sehingga dengan mengingat kematian, seorang akan bersemangat di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah. Ya, sering-seringlah mengingat kematian. Dan tanpa kita sadari ahibati fillah, syariat yang Nabi ajarkan kepada kita adalah syariat yang mengingatkan kepada kematian. Bahkan ketika kita hendak tidur pun kita mengingat kematian. Kita membaca doa bismikallahumma amutu wa ahya. Bangun tidur pun kita mengingat kematian, membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Yang isinya adalah mengingat kepada kematian. Namun terkadang doa-doa yang kita baca tidak hadir dalam diri kita akan maknanya. Oleh karenanya ketika kita membaca bismikallahumma amutu wa ahya, kita sedang mengingat kematian. Dan mengingat kematian, ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah, akan menjadi semangat baru, ya, bagi mereka yang malas di dalam beramal saleh. Ketika datang masa-masa malas, ingatlah kematian, ya, maka itu akan menjadi semangat baru di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-seringlah mengingat kematian. Kemudian yang terakhir, di antara usaha seseorang untuk bisa istiqamah adalah al-mujahadah fi ta'atillah,
wa adamut taswif, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu di dalam menjalankan ketaatan. Ya, al-mujahadah fi taatillah, bersungguh-sungguh dalam menjalani ketaatan dan melawan hawa nafsu dan jangan menunda-nunda kebaikan. Wa adamut taswif, ya, karena mereka yang berjuang, yang berjihad, mereka lah orang-orang yang dijamin Allah mendapatkan petunjuk. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut di ayat ke-69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan mereka orang-orang yang berjihad, orang-orang yang bersungguh-sungguh, ya, lanahdiyannahum subulana, mereka lah orang-orang yang akan kami berikan petunjuk jalan-jalan kami. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Karena bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, ya, itu harus menjadi perkara yang terlaksana. Ya, melawan hawa nafsu harus dilakukan. Jangan hawa nafsu membuat kita terlena, harus dilawan hawa nafsu itu. Oleh karena Nabi SAW berlindung dari hawa nafsu yang mungkar. Ya, Nabi SAW berlindung dari hawa nafsu yang mungkar. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak yang mungkar, akhlak yang buruk, dan amalan yang mungkar, amalan yang buruk, wal ahwa, dan hawa nafsu yang mungkar, wal adwa, dan penyakit yang mungkar. Ada hawa nafsu yang dihalalkan oleh Allah, ya, dan ada hawa nafsu yang terlarang. Nah, dan hawa nafsu terkadang membuat seorang terlena. Maka kita berlindung kepada Allah dari hawa nafsu yang mungkar, dilawan. Nah, terkadang nafsu kita untuk terus mengerjakan maksiat harus dilawan untuk meninggalkannya. Nafsu untuk tidur sepanjang malam, ya, dilawan, bangun mengerjakan salat malam. Ya, harus ada perlawanan, harus ada jihad di sana. Harus ada upaya untuk melawan hawa nafsu itu. Ya. Maka berpuasa termasuk di antara pelatihan seorang melawan hawa nafsu, meninggalkan nafsu makan, ya, meninggalkan nafsu berhubungan, ya, pelatihan bulan Ramadan itu. Dan keluar dari bulan Ramadan semoga seseorang telah siap, ya, mengendalikan nafsunya, dan ini yang kita harapkan. Kemudian jangan pernah menunda-nunda amal kebaikan. Ya, di antara kiat untuk istiqamah adalah jangan menunda-nunda peluang untuk melakukan kebaikan. Ketika ada peluang kebaikan dan kita mampu, segera lakukan, jangan menunda-nunda. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW berlindung dari sifat malas. Nabi SAW berlindung dari sifat malas. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ya, beliau pernah mendapatkan wasiat dari Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing, layaknya seseorang yang hanya sebatas menyeberang sebuah jalan. Sesaat dunia ini akan ditinggalkan. Ya. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, "Idza asbahta fala tantadhiril masa." Apabila datang waktu pagi, jangan tunda melakukan kebaikan di waktu petang. Wa idza
amsayta fala tantadhir as-sabah. Dan apabila datang waktu petang peluang untuk melakukan kebaikan, jangan tunda waktu pagi untuk mengerjakannya. Ya. Karena seseorang tidak mengetahui apakah di waktu paginya dia masih tetap mendapatkan kehidupan atau tidak. Nah, wa khudh min sihatika li maradik wa min hayatik li mautik. Dan ambillah masa-masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita jangan tunda sehingga datanglah kematian itu. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah adalah nikmat yang besar setelah nikmat Islam yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Siapapun yang diberikan nikmat istiqamah, maka dia telah mendapatkan bahagian yang sangat besar dalam agama ini. Akan tetapi untuk meraih istiqamah bukanlah perkara yang mudah. Harus ada perjuangan yang dikerahkan dan selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk istiqamah. Bahkan Nabi SAW yang menjadi manusia terbaik pun tetap meminta istiqamah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hendaklah kita juga meminta kepada Allah istiqamah dengan merutinkan doa, dengan doa yang telah kita dengarkan bersama. Semoga Allah wafatkan kita di atas istiqamah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, sehingga tidaklah kita wafat melainkan telah siap dengan menghadapi kematian itu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.